Selamat siang, perkenalkan nama saya Rismawati dari Fakultas Farmasi Universitas Surabaya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan berbicara mengenai kegiatan sosial dalam kondisi penyakit endemik. Yang pertama, apa itu penyakit endemik? Penyakit endemik adalah suatu penyakit yang menyerang suatu populasi dalam suatu wilayah yang melibatkan masyarakat atau orang dalam jumlah yang besar. Nah, dampak penyakit endemik ini. Dampak penyakit endemik sangat luas bagi masyarakat yang hidup di negara yang berkembang. Hal ini berkaitan dengan pembangunan yang masih belum merata serta akses kesehatan yang sangat sulit. Nah, Indonesia sebagai salah satu negara yang menjadi korban penyakit endemik ini dengan kondisi sosial masyarakat yang sama-sama kita tahu bahwa Indonesia adalah negara terbesar, populasi terbesar nomor 4 di dunia. Nah, dengan berbagai macam etnis dan budayanya. Hal ini menyebabkan permasalahan sosial masyarakat sangat kompleks. Adanya suatu penyakit endemik bukan hanya merupakan masalah yang berkaitan dengan kesehatan, melainkan menimbulkan dampak sosial serius, diantaranya akan menimbulkan kepanikan di dalam masyarakat. Hal ini timbul karena kekurangnya informasi yang didapat oleh masyarakat. Nah, selain itu adalah pembatasan ekonomi dan krisis kepercayaan. Nah, perlambatan ekonomi disebabkan oleh penyakit ini adalah salah satunya adalah pemberlakuan social distancing. Social distancing adalah suatu kegiatan pembatasan diri untuk tidak berpergian jauh, kontak dengan orang banyak dan menghindari kerumunan. Adanya pemberlakuan social distancing ini akan menyebabkan beberapa masyarakat mengalami kerugian. Kita ambil contoh di sini. Misalnya, para pedagang kaki lima yang kita sama-sama tahu kegiatannya paling banyak adalah kontak dengan orang banyak, yaitu dengan menjajakan dagangannya. Hal ini akan menimbulkan resiko yang sangat tinggi pada penyebaran virus ini. Tidak hanya dampak akan dirasakan oleh pedagang itu sendiri, tapi akan melibatkan banyak orang di sekitarnya. Nah, dengan adanya social distancing ini dalam upaya pemerintah untuk menekan penyebaran virus, maka akan dipastikan para pedagang kaki lima ini akan dilarang untuk melakukan aktivitas di luar rumah. Otomatis, pedagang tidak akan memiliki pemasukan. Nah, masalah yang ditimbulkan oleh adanya kegiatan social distancing ini amat sangat serius, sehingga diperlukan suatu pemecahan masalah. Nah, yang dapat kita lakukan di sini adalah kita dapat melakukan menjembatani antara pembeli dengan pedagang agar tetap melakukan aktivitas jual beli tanpa harus melakukan kontak secara langsung. Nah, kami di sini memanfaatkan adanya media sosial seperti Instagram atau Facebook. Kami akan membuatkan akun yang khusus digunakan untuk mempromosikan berbagai macam dagangan yang dijual oleh pedagang kaki lima ini. Nah, hal ini dapat dilakukan mandiri. Jadi, kami akan mengambil mandiri. Jadi, kami akan mengupload foto dari dagangan dagang. Jadi, admin akan melakukan backup, kemudian menghubungi penjual via telepon untuk menyiapkan pesanan tersebut. Jika pesanan tersebut sudah jadi, maka pesanan tersebut dapat dikirim melalui kurir hingga sampai ke tangan para pembelinya. Nah, hal ini kami lakukan bertujuan agar kami dapat meringankan beban para pedagang kaki lima ini, sehingga mereka tidak harus kehilangan mata pencariannya. Juga membantu para pembeli agar dapat mengakses barang-barang yang mereka butuhkan tanpa harus melakukan kontak secara langsung. Hal ini juga dapat mendukung program pemerintah untuk menegakkan social distancing dalam upaya pencegahan penularan penyakit ini. Nah, keterbatasan yang kami hadapi adalah kendala dalam sumber daya manusia yang sangat terbatas yang dapat mengelola akun media sosial tersebut. Nah, sehingga saat yang dapat tercakup hanya dalam jumlah yang relatif sedikit. Nah, dengan adanya kegiatan ini, kami berharap banyak orang yang peduli dengan nasib para pedagang ini,
sehingga membuat hal-hal seperti ini yang dapat membantu pedagang agar tidak kehilangan mata pencarian mereka. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.